Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Oke, ini baru beberapa orang, bukan berapa orang, baru satu orang, Riyadi ya, yang gabung. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain, seperti nggak usah kita tunggu ya, langsung aja kita mulai belajarnya. Nah, sebelum mulai belajar, ini kita berdoa dulu ya, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya, mengenai suhu dan kalor ya. Jadi sebagai pengingat dulu ya, Bapak akan jelaskan sedikit tentang materi sebelumnya itu kita sudah belajar termometer, ya, kemudian kalor yang merubah suhu ya. Tapi sebenarnya pemuaian, kalor merubah suhu, dan merubah wujud. Lalu ada tentang adjust Black ya, itu ada adjust Black atau mencari suhu setimbang. Nah, yang sekarang kita akan bahas tentang proses perpindahan panasnya ya, perpindahan kalor. Ya, coba ini Bapak akan share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat ya? Nah, kita akan bahas tentang hantaran thermal. Yang di awal ini kita bahas tentang konduksi ya. Jadi konduksi ini biasanya terjadi pada zat padat ya. Jadi perpindahan panas yang pada zat padat. Jadi indikator yang diharapkan kalian nanti sudah dapat memahaminya. Nah, di sini ya, memahami dan menghitung laju perpindahan kalor secara konduksi. Nah, seharusnya kan konduksi, konveksi, dan radiasi. Tapi dari kali ini kita bahas konduksinya dulu. Ini saya buatkan secara umumnya dulu, ya. Misalnya konduksi, konveksi, radiasi. Tapi fokusnya ke yang konduksi. Nah, coba perhatikan gambar tentang perpindahan kalor yang ditampilkan ini. Nah, di sini ada sebuah batang logam ya. Nah, ujung bawahnya ada tungsten ya atau pembakar ya. Di sini sumber kalor ya. Ya, panasnya tadi akan transfer atau berpindah dari bagian yang panas ke bagian yang belum panas. Ya, yang akan berpindah dia. Itu konduksi. Nah, kemudian kalau konveksi ini tadi biasanya pada zat fluid ya, zat cair ya, atau zat yang mudah mengalir ya, seperti zat cair ataupun gas juga bisa, gas juga masuk ke konveksi. Nah, sini kalian perhatikan ada tanda panahnya ya, seperti ini. Kemudian ada lagi radiasi ya. Radiasi ini perpindahan dengan pancaran ya. Jadi spektrum dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Dia tanpa perlu medium pindahnya. Nah, jadi harus sudah bisa membedakan ya antara ini tadi. Itu ada konduksi. Nah, ini ada perbedaannya. Ya, kalau kita lihat antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi, di sini medium perantara tidak ikut berpindah. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, yang zat di bagian bawah ini, ujung bawah ini, tidak berpindah ke bagian atas. Dia tidak ikut berpindah. Ya, jadi medium perantara tidak ikut berpindah. Kalau untuk konveksi, nah di sini mediumnya, zatnya itu ikut berpindah. Ya, contohnya air ya. Jadi airnya itu, air panasnya akan bergerak gitu, ikut berpindah juga. Nah, seperti ini kalau kalian perhatikan, ya ini ada jadi aliran zatnya. Atau kalau nanti kalian masak air, tapi enggak, kalau kalian perhatikan situ kan dia ada semacam pergerakan di aliran airnya itu. Ya. Kenapa? Karena medium perantaranya itu ikut berpindah. Kemudian radiasi. Nah, di sini dia tidak memerlukan medium perantara. Ya, karena di sini dia merupakan gelombang elektromagnetiknya. Jadi untuk konduksi, konveksi, radiasi, ketiga-tiga ini merupakan cara kalor itu untuk berpindah.
Tapi kita hari ini akan fokus tentang konveksi tadi saya katakan ya. Nah, coba kita perhatikan nih lilin, tapi lilinnya seperti ini ya. Ini pokoknya ada api di sini, sumber panasnya. Nah, waktu di awal sini yang paling tinggi suhunya yang A ini ya, dia akan naik duluan. Ya, dia menyerap. Nah, setelah itu dia akan memindahkan panasnya. Jadi panasnya akan berpindah. Ya, ini tanda panahnya ada warna biru ya, kalian perhatikan di situ. Ya, akan bergerak ke titik B, ke ujung B. Ya. Jadi ujung A ini suhunya lebih tinggi, B lebih rendah. Jadi kalor itu biasanya secara alaminya itu berpindah dari suhu yang tinggi ke yang rendahnya untuk di konduksi seperti ini. Oke, ini katanya setelah beberapa saat ujung B ikut panas. Hal ini terjadi karena perpindahan kalor ujung A ke ujung B, tetapi tidak disertai perpindahan partikel. Nah, di sini kita akan bahas dulu. Kita tahu ya kalau partikel si jar padat ini kan dia rapat ya susunannya, dia rapat seperti itu. Nah, ketika suhunya naik, partikel tadi bergetar gitu. Ya, semakin tinggi suhunya, getarnya semakin besar. Getar. Nah, jadi partikel yang bergetar itu akan menggetarkan partikel di sebelahnya. Ya. Nah, partikel di sebelahnya lagi menggetarkan yang di sebelahnya lagi gitu. Ya, sehingga tadi kan saya katakan dia partikelnya bergetar. Tapi tidak ikut berpindah ya, hanya bergetar di tempat saja. Ya. Nah, ini bisa kalian lakukan suatu percobaan ya. Ya, kalau mau lakukan percobaan seperti ini. Ada lilin ya, kita butuh lilin, kemudian butuh sendok. Tapi sini sendoknya jangan sendok plastik ya, gunakan sendok logam. Banyak isi sendok di logam itu ya. Nah, percobaan pertama kita hanya memegangnya dengan tangan seperti ini. Kita pegang. Ya, percobaan kedua, tangannya ini dilapisi oleh katakanlah kain ya, kain lap atau kain yang main tebal ya, kain. Nah, yang terjadi kalian rasakan atau beberapa saat. Jadi kalian nanti lihat waktu, misalnya 1 menit atau 2 menit, kalian coba rasakan yang percobaan 1 sama percobaan 2. Nah, tadi nanti kalau kalian lakukan ini, ternyata kalian akan merasakan panas ya. Kalau sesuai sama tadi materi yang tadi saya sudah jelaskan, dia berpindah ya dari yang suhu tinggi ke suhu rendah, ya berpindah seperti ini. Ya akan terasa lebih panas, semakin lama semakin panas ya, karena ada konduksinya tadi. Nah, di sini ada saya buat semacam ya diagram perpindahan kalor ya secara konduksi. Nah, di sini kalau kita lihat T1 yang lebih panas ya, T2 yang lebih dingin. Nah, alirannya itu dari yang panas ke yang dingin ya, seperti ini. Nah, di sini jar perantaranya kita buat yang silinder seperti ini, digambar ya, bentuk silinder ini. Nah, di sini ada luas silindernya. Kemudian ini L-nya adalah panjang dari penghantarnya tadi, ya, panjangnya. Nah, secara dibuat eksperimennya kita peroleh suatu formula, fungsinya seperti ini. Ya, kalau kalian perhatikan, di situ ada Q per delta T, tapi ini delta T-nya selang waktu ya, ini waktu. Jadi kalor per selang waktu, kan berarti banyak yang kalor yang berpindah per waktu. Nah, itu akan sebanding atau sama dengan di sini konduksi termal ya, atau koefisien konduksinya ya, K di sini. Kemudian A ini adalah luas penampang si pengantarnya. Lalu delta T ini perubahan suhu, perbedaan antara T1 dan T2-nya. Yang besar kurang kecil ini ya. Sedangkan L sini adalah panjang dari penghantarnya, atau panjang batang. Nah, ingat satuan ini harus sama. Jadi misalkan di sini A-nya satuannya meter pangkat 2, maka L ini juga satuannya harus meter. Jadi kita pakai satuan internasional semuanya. Cuman kalau delta T itu biasanya kita pakai suhu Kelvin, tapi dalam hal ini akan sama dengan juga suhu Celsius, delta T-nya itu sama. Karena kan ditambah 273 dia. Oke, ini saya akan kasih coba lihat kan
contoh soal ya. Di sini ada sebuah jendela kaca, suatu ruangan panjangnya ini 3 meter, lebarnya 1 meter. Nah, tebal kacanya itu 15 mm. Suhu di permukaan dalam dan permukaan luar kaca masing-masing 23 dan 33 derajat Celcius. Jika konduksi termalnya di sini ada 8 kali 10 pangkat min 1 watt meter pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, maka berapakah jumlah kalori yang mengalir ke dalam ruangan melalui jendela itu setiap detik? Berarti nanti waktunya delta T-nya 1 ya, setiap 1 detik. Nah, jadi dari data yang kita peroleh dari soal itu, ini kita bisa dapatkan luasnya. A-nya berarti kan yang panjang kali lebar ya. 3 meter pangkat 2. Nah, kemudian sini tebalnya itu kita jadikan L ya. Tebalnya itu L. Nah, ini satunya milimeter, harus dirubah ke dalam satu ini meter ya. Jadi 1,5 kali 10 pangkat min 2. Karena dibagi 1000 ya. Nah, delta T-nya di sini ya coba kalian perhatikan nih kan 306 itu dirubah berarti ke Kelvin dia. Ini juga rubah ke Kelvin. Ternyata dikurangkan berapa? 10 juga kan? Nah, coba nih, misalkan 33 kita kurang 23 berapa? Ya, akan juga 10. Nah, artinya ya sama ya kan perubahannya itu untuk delta T dalam Kelvin ataupun dalam Celsius. Jadi untuk mempermudah nanti kalian dalam menyelesaikan, saya rasa nggak usah dirubah ke Kelvin dulu, langsung aja dicari selisihnya. Nah, di sini tetapan atau koefisiensi konduksinya adalah 8 per 10 pangkat 1. Ditanya Q per T ya. Oke, di sini sesuai sama rumus tadi yang saya udah utarakan di awal tadi, Q per T itu KA delta T per L. Nah, dimasukkan angka yang tadi dari soal, sehingga dapatnya Q per T adalah 1600 watt. Nah, maksudnya 1600 joule per detik. Ya. Jadi bisa kita pahami bahwa kalau ada terjadi perbedaan seperti itu, tentu akan berpindah panasnya. Ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita, misalnya ada ruangan yang menggunakan air conditioner atau AC. AC itu kan memindahkan panas ya dari dalam ruangan ke luar ruangan. Nah, jadi kalau isolasi ataupun katakanlah dindingnya atau kacanya itu mungkin tidak terlalu baik, maka banyak panas yang dari luar itu masuk lagi ke dalam. Paham ya? Nah, kalian perhatikan di sini, ini luas jendelanya hanya 3 meter persegi ya. Lumayan juga 3 meter persegi jendela luas. Nah, ternyata banyak ini yang keluar. Ya, 1600 watt. Jadi apa upaya supaya tidak terlalu besar? Tentu dengan cara, nah mungkin jendela jangan terlalu luas kalau di ruangan ber-AC. Ataupun kalau ada jendela harus ada sekatnya lagi, mungkin dikasih tirai ataupun katakanlah ada isolasinya lagi gitu. Kalau di zaman sekarang pakai, kalau dari mobil itu ada kaca film ya. Kaca film itu mengisolasi, jadi panasnya tidak mudah berpindah seperti itu. Nah, ini ya, jadi dalam pemahaman kita, berarti kalau kita gunakan ini, bagus yang penyekatnya, isolasinya itu harus baik ya. Jadi ruangan kalau ber-AC, jadi harus digunakan bahan yang bisa mengisolasi ruangan itu supaya kalorinya tidak banyak yang keluar ya. Maksudnya dari luar itu masuk ke dalam ya, dibatasi. Oke, itu salah satu aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari data ini kita lihat di 1600 watt. Lumayan besar ya, 1600 watt. Oke, ini soal berikutnya. Ya, masih ada waktu lah, kita akan bahas ini soal. Ini soal yang sering ditanyakan ya biasanya di uji-ujian, di tes itu seringkali bertanya tentang masalah ini. Jadi ada 2 logam mungkin berbeda disambung seperti ini, kasih suhunya masing-masing. Di sini Bapak akan gunakan, pindah dulu kita ke
share yang berikutnya. Sebentar ya, biar bisa ditulis. Oke, mungkin udah bisa dilihat ya di layar ada soal tadi ini. Oh, ini yang nomor 1, yang ujian tahun 2017 UNBK. Tapi tadi bukan yang ini ya. Tadi yang mana tadi? Yang pertama ini ya. Nah, di sini ada 2 jenis logam A dan B berukuran sama. Jadi maksud ukuran sama, luas dan panjangnya sama ya. Kalau dikatakan di sini berukuran sama, berarti luasnya ya untuk logam A sama dengan luas logam B. Kemudian apalagi panjangnya, karena ukurannya sama katanya. Nah, ini seperti itu dari datanya. Konduktivitas logam A sama dengan, jadi Ka-nya itu sama dengan 3 kali konduktivitas logam B. 3 kali Kb. Jika suhu ujung logam B-nya ini 120 derajat Celcius ya, logam B-nya. Sambungannya katanya 90. Maka pada ujung logam A, nah, jadi minta yang ini, T-nya. Nah, tentunya suhunya harus lebih kecil daripada 90 ya. Nah, di sini kita lihat yang kubik 90 itu antara A, B, C. Kalau D sepertinya salah, karena harusnya berkurang. Ya. 95 juga tidak benar. Jadi kalau di sini kemungkinan jawabannya benar A, B, ataupun C. Ya. Nah, coba kita gunakan rumus konduksi yang tadi ya. Jadi untuk Q per T bagian A ini kita samakan dengan Q per T untuk logam B-nya. Nah, di sini tadi rumusnya kan Ka ya kan kali A kali delta T untuk A, ini bagian A semua, per LA. Nah, sedangkan B-nya ini berarti KB kali A untuk bagian B, luas B-nya, per delta T yang B, per LB ya. Nah, katanya ukuran sama, berarti ini kita bisa hilangkan si A-nya sama L-nya gitu. Ya, ini kita bisa coret nih. Ini kita coret. Kemudian juga si LA sama LB-nya. Nah, KA-nya katanya di sini kan 3 KB. Kita substitusikan nih 3 KB. Nah, delta TA, coba kita lihat gambarnya. Untuk A-nya kan ini yang lebih tinggi yang 90 kan? Jadi 90 kurang T kita buat. Ya, 90 kurang T yang kita mencari. Nah, sama dengan KB-nya tetap kayak KB dikali delta TB. Delta TB-nya, nah ini 120 dikurang 90 ya, ini delta TB-nya. Gitu. Jadi berapa 120 kurang 90. Nah, ini KB bisa dicoret ya. Sehingga diperoleh ini kita bisa kali ke dalam ini 3-nya. Oke, 3 kali 90 kurang T, ini sama dengan 120 kurang 30 lah. Oh, ini 30 ya. Nah, ini 3 bisa coret nih. Jadi 10 kan yang di sebelah kanan. Nah, 90 kurang T sama dengan 10. Jadi 90 kurang 10 ini sama dengan T. Didapatlah T-nya adalah 80 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya 80 ya. Nah, ini bentuk soalnya yang seperti ini. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Nah, sekarang soal yang tahun 2017 sama 2018 ada yang seperti ini Bapak lihat di ujiannya, di UNBK-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini beda lagi ya. Di sini tadi kan soal yang sebelumnya ada 2 logam, di sini ada 3 logamnya. Ya. Ini memang agak panjang ya untuk penyelesaiannya. Tapi di sini dikatakan perbandingan itu kan sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini 3 plat konduktor dengan jenis berbeda disambung seperti gambar. Jika perbandingan koefisien termal P, Q, R adalah 2 banding 1 banding 2, beda suhu sambungan T2 dan T3.
minta T2 dan T3. Nah, di sini kalau kita gunakan rumusnya, ya, P sama dengan ya, K kali A kali delta T per L ya. Nah, di sini kelihatan panjangnya sama, ya, kita sama, luasnya juga sama, ya. Cuman jenisnya aja yang berbeda. Nah, berarti bisa kita buat perbandingan jadinya, ya. Perbandingan di deltanya. Jadi kalau kita buat sini delta T, ini kan berarti P-nya kan sama ya, P kali L per K kali A ya. Nah, kelihatan di sini bahwa delta T dengan K itu berbanding terbalik. Jadi ini kan kita bisa gunakan delta T untuk logam P, kita bandingkan delta T logam Q, ini sama kita bandingkan lagi dengan delta T untuk yang R. Ya, kita bandingkan. Nah, berarti kan P-nya ini sama, L-nya sama, A-nya sama. Kita anggap sama. Sehingga tinggal buat seper KP banding seper KQ banding seper KR. Nah, di sini ada perbandingannya. Nah, di sini kita buat delta TP-nya. Kalau delta TP-nya berarti T2. Ini T2 kurang 140. Oh, terbalik karena 140 lebih besar ya. Jadi 140 kurang T2. Nah, nanti nampak dari sininya. Oke. Kemudian dibandingkan dengan delta TQ yang ini. T di situ T3. Oh, sorry. T2 lebih besar. T2 kurang T3. Banding lagi sama T3 kurang 0. Nah, ini kita buat 1 per 2 banding 1 per 1 banding 1 per 2. Yang sebelah kanan ini kita bisa kali 2 semuanya. Ya. Jadi ini 140 kurang T2 banding T2 kurang T3 banding T3 jadi di sini kan. Nah, ini sama dengan, ini kalau kita kali 2 jadi 1 banding 2 banding 1. Nah, jika kita mau menghitung yang mana dulu nih misalkan. Jadi kita mau cari si, ini, kita bandingkan antara yang ini sama yang ini ya. Kita bandingkan, maka ini kita gunakan yang 1 banding 2. Nah, kita gunakan jadi 140 kurang T2, kita bandingkan dengan T2 kurang T3, sehingga dapat ini 1 per 2. Ini kita kali silang, ya, jadi 280 kurang 2 T2 sama dengan T2 kurang T3. Sehingga ini 280 sama dengan 3 T2 dikurang T3. Nah, lalu kita bandingkan misalkan yang kedua. Jadi yang ini tadi sudah. Sekarang kita bandingkan yang ini dengan yang ini. Ya, kita bisa bandingkan berarti yang 2 ini dengan 1. Nah, jadi kita bisa buat sini T2 kurang T3 per T3 sama dengan ya 2 per 1. Sehingga ini kita kali silang. T2 dikurang T3 sama dengan 2 kali T3. T2-nya adalah 3 kali T3. Nah, ini kita bisa substitusi ataupun bisa juga eliminasi. Ya. Misalnya kita substitusi T2-nya ke persamaan ini. Berarti ini kita gantikan T2-nya. 280 sama dengan 3 dikali 3 T3 dikurang T3 menjadi 9 ya. Jadi 280 ini 9 jadi 8 ya kali T3. Berarti T3-nya adalah 280 dikurang dibagi 8. Bagi berapa? Bagi 4. Ya 28 bisa dibagi 4 ya, 7 ya. Bagi 4 2. Berarti 35. Ya. 35 derajat Celcius. Nah, kalau udah dapat T3 bisa kita dapatkan si T2 juga.
T2-nya berarti kan 3 dikali T3-nya tadi 35. Ini berapa nih? 15, 105 derajat Celcius. Nah, kalau mau cari perbedaannya, maka T2 kurang T3 berarti 105 kurang 35. Ini jadi 0. Ini berapa itu? 7 ya. Oke. 70 derajat Celcius perbedaan mereka. Ya, seperti ini. Ini memang lebih kompleks ya dari yang sebelumnya. Jadi kita pakai perbandingan seperti ini. Oke, saya rasa waktunya sudah habis ya. Jadi nanti coba diulang kembali ya soal yang ini, dicoba kerjakan lagi. Oke, saya rasa seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Oke, Bapak harap ini sudah bisa dipahami. Coba diulang kembali nanti ya. Jadi hari ini kita udah belajar konduksi, itu perpindahan panas ya, tanpa diikuti sama perpindahan zatnya atau perantaranya. Kemudian dia itu akan sebanding ya. Jadi luasnya semakin besar luasnya, maka perpindahannya akan semakin besar gitu perpindahan kalornya. Ya. Jadi kalau tebalnya L-nya itu makin besar, maka perpindahan makin kecil. Makanya kalau kaca itu bagusnya yang tebal supaya tidak mudah berpindah panasnya tadi misalkan. Oke, baiklah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang konveksi ya. Jadi perpindahan panas itu zat perantaranya ikut berpindah. Oke, Bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.